Saudara kaum muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia, di dalam kata hadis yang sahih Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya melarang kita berkata-kata suatu khatib sedang membacakan khutbahnya, baik perkataan itu orang lain yang sekalipun dilarangnya. Apabila di antara kita masih ada yang berkata-kata, niscaya yang berkata-kata itu pahala Jumatnya kurang sempurna dan akan menjadi sia-sia. Maka dari itu, mari kita diam, tekun mendengarkan khutbah. Semoga kita mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin warda anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsahu ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita yang tidak pernah terputus-putusnya, sehingga dengan kudrat dan iradat Allah pada hari yang mulia ini, dalam majelis yang mulia ini, dan dalam bulan yang mulia ini, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan sebagian kecil dari kewajiban kita sebagai hambanya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam marilah juga kita sampaikan keharibaan junjungan kita Sayyidul Mursalin wa khatamun nabiyyin rahmatan lil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan risalah Islam, membebaskan umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, sehingga sampai saat ini kita masih dapat mencicipi manis dan lezatnya dalam kehidupan iman dan Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seiring dengan rasa syukur kita kehadirat Allah, salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah SWT, yakni dengan jalan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dengan segenap kemampuan kita, sembari memohon hidayah, inayah dan taufik kepada Allah agar kita senantiasa dalam bimbingannya dan juga terhindar dari segala yang dilarang oleh Allah SWT. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah pada kesempatan ini 20 Ramadan 1443 Hijriah bersamaan dengan tanggal 22 April 2022 Miladiyah, yaitu dengan judul 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Hal ini diangkat dari sabda Rasulullah SAW yang termaktub dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-sa'imina fi syahri Ramadan, yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua wa hafizil lisan, orang yang senantiasa memelihara lisannya. Dan yang ketiga wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang senantiasa memberi makan orang yang kelaparan. Dan golongan yang terakhir, yang keempat, yaitu was-sha'imina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum keempat hal ini diuraikan secara ringkas, marilah dengan kerendahan hati kita memohon kehadirat Allah berupa hidayah, inayah dan taufiknya. Mudah-mudahan di dalam menguraikan dan mendengarkan uraian mengenai keempat hal ini, lisan dan hati kita dibimbing oleh Allah, sehingga kita mampu memetik iktibar yang pada gilirannya dapat kita ambil pelajaran untuk dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, buat keselamatan hidup kita di muka bumi ini, terlebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu talil Quran,
orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kita sudah sama maklum bahwa bulan Ramadan ada bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila ayat. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena kita sudah maklum di dalam bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan Ramadan juga disebut dengan syahrul tilawah, yaitu bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Karenanya marilah jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Dengan sebaik-baiknya kita manfaatkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Karena nanti Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang rajin membacanya ketika di dunia ini. Dan bahkan Rasulullah SAW dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan, dia menghatamkan sampai 60 kali hatam Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Demikian juga Imam Malik, Imam Syafi'i ketika datang bulan Ramadan, maka mereka menghatamkan sampai 60 kali hatam, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, begitu besarnya fadilah orang yang rajin membaca Al-Quran, sampai-sampai dikatakan bahwa nanti Al-Quran akan menjadi syafaat baginya di yaumil qiyamah. Kemudian memintakan syafaat kepada Allah, dan Al-Quran nanti akan mencari sahabatnya. Siapa itu sahabatnya? Yaitu orang yang ketika di dunia rajin membacanya. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syabi'an li ashabihi." Rawahul Muslim. Yang artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi para sahabatnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Ramadan yang 10 hari lagi insya Allah akan berakhir, maka tentunya kita akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini. Dan nanti setelah keluar Ramadan, kebiasaan baik ini akan kita teruskan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, golongan kedua yang dirindukan oleh surganya Allah wahafizil lisan, yaitu orang yang senantiasa memelihara lidahnya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang tidak berguna. Karena itulah apalagi selama bulan Ramadan ini, marilah kita pelihara lisan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW berlaku bagi kita, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, betapa banyak umatku yang melaksanakan puasa, tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Artinya kenapa? Karena kita hanya menahan makan dan minum saja, serta nafsu seksual di siang hari, tetapi kita tidak mampu menahan lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita, atau panca indera kita yang lain dari segala sesuatu yang menggugurkan pahala puasa. Terutama dalam hal ini lisan. Jangan sampai lisan kita di siang hari menggunjing, apalagi juga di malam hari jangan sampai kita ghibah, karena nantinya amal-amal ibadah puasa kita akan berguguran manakala lisan ini tidak mampu dipelihara. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu yang apabila ada saudaranya tersakiti gara-gara lisan dan perbuatannya. Karena itulah marilah kita pelihara lisan kita ini dengan sebaik-baiknya. Yang apabila lisan ini kita pelihara dengan sebaik-baiknya, insya Allah termasuk golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah SWT. Kaum muslimin sampaikan juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, atau kalau tidak, diam saja. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas golongan yang kedua, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan orang yang kelaparan. Artinya seseorang yang bersifat dermawan, menyantuni orang yang lemah di sekitarnya, du'afa, yatim piatu, janda tua yang tidak ada lagi pencaharian atau mungkin sebatang kara, maka dia pekah dengan lingkungan di mana dia tempat tinggal. Dia pekah dengan lingkungan di mana tempat dia tinggal. Sehingga dengan demikian, apabila dia pekah, maka dia termasuk bagian dari orang yang dermawan, yang insya Allah dengan itu akan dirindukan oleh surganya Allah SWT. Mari kita simak-simak baik-baik. Kita simak baik-baik akan firman Allah di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin, yang artinya, ya Tuhan kami, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Dari arti ayat ini dapat dipahami bahwa ada sebagian dari orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka menyesal kenapa selama hidupnya tidak pernah bersedekah. Bahkan mereka memohon kepada Allah setelah kematiannya, ya Allah, jika Engkau berkenan menunda kematian kami sebentar saja atau membangkitkan kami dari kematian ini, maka kami akan bersedekah. Jadi permintaan mereka bukan ingin kehidupannya bukan untuk oleh karena sholat, bukan juga karena mereka mau puasa, bukan oleh karena mereka mau pergi haji, tetapi mereka ingin dibangkitkan karena keinginan mereka ingin bersedekah. Karenanya marilah, apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang baik, bulan yang mulia, yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, barang siapa yang menanamkan kebaikan maka dia nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar, yang pohon tersebut bercabang dengan 7 cabang, yang setiap cabang mempunyai ranting dan setiap ranting berbuah, dan Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari sini dapat kita pahami betapa besarnya fadilah sedekah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir Allah, yaitu was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini adalah kesempatan bagi kita. Hari ini adalah artinya tidak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan yang mulia ini. Mari di sebelum akhir Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan. Mari kita tanamkan amal-amal yang baik, yang insya Allah dengan itu nanti Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man farha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan kedatangan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah 4 golongan yang
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. نعبد وإياك نستعين وبارك على سيدنا محمد أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحين. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقربته أجمعين. ورضى الله على أربعة الخلفاء اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاج بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.